Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Bismillah. Baik, berdoa cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita dipertemukan pada perkuliahan di program studi bioteknologi untuk praktikum untuk kesempatan kali ini. Dan untuk praktikum yang akan kita bahas atau kita diskusikan pada kesempatan kali ini adalah praktikum kimia. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan berdiskusi bersama mengenai hal-hal apa saja yang akan kita lakukan selama praktikum dalam asistensi praktikum kimia. Nah, untuk peraturan praktikum kimia sendiri, yang pertama adalah teman-teman wajib hadir di seluruh acara praktikum. Tidak boleh bolos sekalipun, tidak boleh tidak masuk sekalipun. Lalu yang kedua adalah wajib mengumpulkan laporan praktikum berupa form yang diberikan setiap acara praktikum. Jadi nanti pada setiap acara praktikum, teman-teman akan diberikan sebuah form. Nah, form ini adalah sebagai pengganti laporan praktikum. Karena sudah dibentuk dalam bentuk form, jadi bukan laporan yang berlembar-lembar, tapi cukup form, harapannya teman-teman bisa langsung mengerjakan laporan praktikum tersebut. Jadi, laporan praktikum dikumpulkan pada hari yang sama dengan hari praktikum. Untuk laporan akhir, itu adalah berupa kompilasi seluruh form praktikum dalam format PDF. Jadi nanti teman-teman mengumpulkan, saya nilai, saya ACC, saya kembalikan, teman-teman convert ke dalam format PDF. Nanti di akhir pertemuan, teman-teman akan mengumpulkan laporan akhir ketika evaluasi praktikum. Jadi itu dikumpulkan. Nanti akan ada halaman judul dan lain-lain yang formatnya akan saya berikan menyusul. Nah, ada beberapa acara yang akan kita lalui dalam praktikum kimia ini. Acara pertama adalah pengenalan alat. Jelas ya? Untuk pertama kali, kita perlu mengenal dan memahami beberapa peralatan laboratorium yang akan kita gunakan. Sehingga nanti ketika praktek, kita sudah tidak salah lagi. Lalu untuk cara kerjanya cukup mudah. Ini teman-teman menggambar alat laboratoriumnya, atau nanti saya bantu menyediakan fotonya. Silakan teman-teman menjelaskan nama dan fungsi alat tersebut. Itu untuk acara pertama, cukup mudah. Acara kedua, teknik dasar kerja di laboratorium. Yang pertama adalah pembuatan larutan, karena nanti ada dua teknik dasar kerja di laboratorium. Yang pertama adalah pembuatan larutan. Nah, di sini tujuannya adalah teman-teman dapat mengenal dan memahami teknik pembuatan larutan. Kenapa ini diberikan? Karena nanti teman-teman ketika sudah masuk ke lab dan sudah mengerjakan penelitian-penelitian atau kegiatan lab yang lain yang berhubungan dengan bioteknologi, teman-teman dituntut bisa membuat larutan dengan tepat. Nah, nanti cara kerjanya, teman-teman silahkan membuat larutan NaCl 0,1 molar sebanyak 100 ml. Lalu teman-teman diminta untuk membuat larutan NaCl 0,01 molar sebanyak 100 ml dari larutan yang sudah dibuat sebelumnya. Larutan yang dibuat sebelumnya adalah NaCl 0,1 molar. Lalu yang kedua MgCl2 sama nih, dia berbeda konsentrasi saja, dan yang larutan selanjutnya adalah NaAC. Ini yang berbeda dari ketiga larutan ini adalah komponen yang terlarut, jelas berbeda, dan konsentrasi. Di sini teman-teman diminta untuk membuat larutan berdasarkan berat jenis dan volumenya.
Jadi silahkan nanti kita berlatih bersama-sama, berdiskusi bersama dalam pembuatan larutan. Perlu diketahui larutan-larutan yang dibuat di sini adalah larutan-larutan yang biasa atau secara umum digunakan dalam isolasi DNA. Lalu cara yang ketiga adalah pengenceran larutan. Ini sama-sama teknik dasar kerja di laboratorium. Nah, tujuannya sendiri adalah teman-teman bisa mengenal dan memahami teknik pengenceran larutan. Pengenceran ini terkesan mudah, tapi nanti ketika pada titik tertentu pada kesempatan atau pada fokus-fokus tertentu itu bisa jadi membingungkan. Untuk praktikum ini kita cukup simpel saja. Jadi teman-teman diminta untuk membuat larutan TPE 1 kali sebanyak 1 liter dari larutan TPE 10 kali. Yang selanjutnya teman-teman diminta untuk membuat larutan NaOH 25 mikromolar sebanyak 100 ml dari larutan stok NaOH 1 milimolar. Lalu teman-teman juga diminta membuat larutan EDTA 25 milimolar sebanyak 50 ml dari larutan stok EDTA 2 molar. Teman-teman juga nanti diminta untuk membuat larutan TrisHCl 50 milimolar sebanyak 200 ml dari larutan stok TrisHCl 1,5 molar. Larutan-larutan di sini adalah larutan-larutan yang umum juga digunakan dalam kegiatan-kegiatan di laboratorium bioteknologi. Jadi untuk mengenalkan sekaligus teman-teman biar familiar gitu ya dengan istilah-istilah di reagen-reagen dan larutan-larutan di bioteknologi. Acara keempat adalah isolasi DNA sederhana. Kita akan membahas lebih spesifik pada the power of detergent and alcohol. Jadi deterjen dan alkohol itu memiliki peranan penting dalam isolasi DNA. Nah, ini nanti kita praktekkan isolasi DNA sederhananya, dan kita nanti akan belajar mengenai fungsi dari deterjen dan alkohol. Tujuannya adalah mengetahui prosedur isolasi DNA sederhana, dan yang kedua adalah mengetahui peran deterjen dan alkohol dalam isolasi DNA. Cara kerjanya cukup simpel, tetapi ini juga lumayan untuk sebagai dasar belajar isolasi DNA sederhana. Yang pertama adalah teman-teman melarutkan 5 gram deterjen ke dalam 50 ml air. Aduk hingga larut. Lalu teman-teman persiapkan 100 gram daging buah apapun, pepaya, apel, atau apapun, dihaluskan dengan mortar. Lalu daging buah tersebut dimasukkan ke dalam cairan deterjen tadi yang di langkah pertama. Larutan diaduk, kemudian disaring dengan kertas saring, dan ditampung saringannya atau filtratnya itu ditampung ke dalam beker gelas yang baru dan bersih. Hasil saringan yang tidak ada ampasnya lagi ditetesi dengan spiritus dingin secara perlahan melalui dinding gelas. Lalu nanti kita amati perubahan yang terjadi. Seharusnya akan muncul gelondongan pita-pita DNA yang melayang. Teman-teman bisa mengamati adanya DNA di sana nanti. Acara yang kelima adalah pembuatan agarose. Agarose ini adalah salah satu bahan yang sering digunakan atau umum digunakan dalam mengkonfirmasi hasil isolasi DNA atau hasil PCR, jadi hasil penggandaan DNA. Tujuannya adalah untuk mengenal dan memahami teknik pembuatan agarose untuk elektroforesis DNA. Nah, elektroforesis itu apa? Jadi, teman-teman mungkin ketika belajar di biotek akan sering melihat gambaran sebelah kanan ya, ada garis-garis seperti itu. Nah, kotak yang dipegangi yang sebelah kanan ya, itu ada tangan memegang sebuah kotak, itu adalah agar. Nah, sebelah kiri itu adalah yang bawah adalah agar dan cetakannya, yang sebelah atas adalah bahan agarnya. Jadi ini memang agar-agar. Nah, agar-agar ini digunakan untuk memisahkan DNA berdasarkan muatan dan beratnya, berdasarkan ukurannya. Jadi kita bayangkan agar-agar itu ada pori-porinya, DNA itu masing-masing memiliki panjang yang berbeda-beda. Nah, ketika kita paksa DNA ini memasuki pori-pori dari agar, atau yang lebih spesifik yang akan kita gunakan adalah agarose ini.
maka nanti DNA yang ukurannya besar, dia akan di atas karena tidak mudah untuk melalui pori-pori, sedangkan DNA yang berukuran kecil akan mudah melalui pori-pori agarus, sehingga dia akan berposisi di bawah. Nah, yang paling kanan ini ada DTT plus minus ya, paling kanan. Ini, ini protein kalau di sini. Jadi ini dia bisa untuk mengukur protein juga, tidak hanya DNA. Kita cek di situ ada ukurannya KDA kilodalton mulai dari 188 sampai 6. Tetapi untuk plus minus ini adalah sampelnya, kita cek di situ dia berada di posisi antara 17 dan 28. Tapi yang perlu teman-teman perhatikan untuk awalan ini adalah kita coba yang DTT itu. DTT itu adalah dia kontrol gitu ya. Jadi dia adalah markernya, penandanya. KDA kilodalton itu adalah besar dari proteinnya, ada 188 ada di atas, dan yang 6 yang paling kecil ada di bawah. Jadi prinsipnya seperti yang saya sampaikan tadi, semakin kecil, semakin mudah dia melewati pori-pori, maka posisinya akan di bawah. Semakin besar, dia akan susah melewati pori-pori dari agar itu, maka posisinya akan di atas. Cara kerjanya cukup mudah. Nah, tadi pada pengencaran larutan tadi, teman-teman, yang pertama adalah mengencarkan larutan TBE 10 kali. Nah, ini contohnya TBE 10 kali itu yang bawah. 10 kali TBE buffer. Kita beli biasanya ada yang 10, ada yang 50 kali. Kita encerkan untuk jadi 1 kali. Karena 10 kali itu konsentrat, dia adalah dengan konsentrasi yang tinggi. Nah, sebenarnya ada selain TBA, ada TAE. Kedua buffer ini digunakan untuk membuat agar. Kalau kita membuat agar-agar di rumah, itu biasanya menggunakan air keran, kita tambahkan dengan agarnya, kita rebus gitu ya, sampai mendidih tambah gula. Nah, kalau di sini airnya itu digantikan oleh TBE atau TAE buffer, dan ini tidak ditambah gula. Hanya TBE, TAE atau TAE buffer dengan agarus tadi. Nah, cara kerjanya silakan teman-teman membuat agarus dengan konsentrasi 1% sebanyak 15 ml dengan buffer TAE. Yang kedua, konsentrasi 1,5% sebanyak 30 ml. Yang ketiga, konsentrasi 2% sebanyak 20 ml. Dan yang keempat, konsentrasi 0,8% sebanyak 25 ml. Nah, sebenarnya ini persentase ini tergantung dengan seberapa besar pori-pori yang kita butuhkan. Nah, ini juga tergantung pada ukuran DNA yang akan kita pisahkan. Kalau ukurannya besar-besar, ya kita gunakan yang longgar, yang dia pori-porinya longgar. Jadi konsentrasinya rendah, pakai yang 0,8%. Karena semakin sedikit agarnya, maka pori-porinya juga akan semakin besar. Kalau agarnya presentasinya tinggi, seperti yang 2% ini, maka pori-pori agarnya akan menjadi lebih kecil. Nah, ini bagus untuk memisahkan DNA-DNA yang ukurannya kecil. Nah, untuk volumenya sendiri ini, dia tergantung dengan cetakan si agar, karena cetakan agar itu ada beberapa macam jenisnya. Kalau cetakannya kecil, dia bisa pakai yang 15 mili. Kalau besar, dia bisa menggunakan yang 30 ml atau sesuai dengan kebutuhan. Acara ke-6 adalah pengenceran primer. Nah, mungkin untuk pertama kalinya teman-teman mendengarkan kata primer. Untuk tujuan acara ini adalah mengenal dan memahami teknik pengenceran primer. Nah, primer itu apa? Jadi, dalam pandemi COVID-19 ini, yang namanya QRT-PCR itu menjadi gold standar dalam pemeriksaan COVID-19. Prinsip dari PCR, QRT-PCR, atau PCR gitu aja ya, karena PCR itu memiliki prinsip yang sama, yaitu menggandakan bagian spesifik tertentu pada materi genetik si virus. Jadi, ada bagian tertentu dari materi genetik si virus, kalau COVID-19 dia berupa RNA, itu diubah dulu menjadi DNA. Nah, bagian atau kita sebut sebagai komplemen DNA, si DNA, itu dia akan digandakan berkali-kali lipat. Nah, proses penggandaan dalam PCR itu membutuhkan pemicu awal atau sequence
nukleotida pendek yang dia digunakan untuk mengawali terjadinya penggandaan. Jadi, primer itu adalah sequence nukleotida pendek, atau gini, DNA yang pendek yang digunakan untuk mengawali terjadinya penggandaan atau amplifikasi DNA, perbanyakan DNA. Dari mana asalnya primer ini? Dia adalah disintesis. Dengan teknologi saat ini, sintesis DNA itu bisa dilakukan, termasuk sintesis primer. Nah, kita coba cek di gambar sebelah kiri. Di sini ada yang warna hijau adalah primer ya. Nah, DNA kita, ini contohnya DNA kita ya, misal manusia gitu. Dia adalah double strand atau ada 2 untai gitu. Itu kita lihat ada 2 garis biru gitu ya, seperti judul film. Ini dia dipisahkan dalam proses denaturasi. Lalu ada nomor 2 ada annealing atau penempelan. Nah, di sini adalah primer tadi. Primer tadi yang hijau itu nempel di masing-masing untai DNA. Nah, masing-masing untai DNA ini nanti akan terjadi proses elongasi yang dibantu oleh enzim. Jadi bagian primer itu untuk mengawali saja. Dia nempel, mengawali dan membatasi bagian mana yang harus diperbanyak gitu. Jadi dia nempel, terus dengan bantuan enzim dia diperpanjang. Dan hasil akan didapatkan pita DNA atau DNA dengan ukuran yang sama dengan targetnya tadi. Nah, ini prinsip perbanyakan seperti inilah yang digunakan dalam deteksi COVID-19. Nah, primer sendiri itu dijual dalam bentuk seperti yang sebelah kanan. Ini mungkin volume tube-nya ini 1,5 ml, cuma di dalamnya ini cuma ada serbuk atau kadang cuma bercak aja di kacanya, di pinggirannya. Nah, tetapi harganya bisa sangat mahal, bisa mahal lah ya. Nah, ini contoh di sini dia PCR untuk Carlavirus ini. Di sini kalau di sini dia PCR premix yang belakangnya yang primernya. Jadi PCR primer mix gitu ya. Jadi dia di sini cuma kecil seperti ini, tetapi isinya adalah DNA. Dan kadang kalau orang yang belum pernah itu merasa ini isinya kosong, isi adalah kosong. Jadi di sini seperti tidak ada isinya. Karena tadi kadang dia hanya serbuk di bagian bawah atau kadang malah nempel di dindingnya, kadang tidak kelihatan gitu. Tetapi kita ketika udah pesan ke supplier atau pada instansi yang dia memang mencetak primer gitu, pada perusahaan yang dia memang mensintesis primer, ya kita percaya saja karena dia sudah berani mendirikan perusahaan tersebut. Jika memang tidak bonafit akan merugi banyak mereka. Jadi seperti ini ya, kurang lebih 1,5 mililiter tubnya, tetapi ini isinya cuma serbuk kecil gitu kayak garam gitu. Nah, ini contoh primer yang lain. Ini dia ada oligo DT20 primer. Kita lihat di sini kontennya ada 5 OD, itu 163,7 mikrogram atau 27,2 nanomol. Nah, ini kita belajar konsentrasi lagi nanti. Di sini, di bagian label si primer itu sudah ada perintahnya. Silakan larutkan primer ini dengan 271,5 mikroliter H2O pH 7. Dan kita akan mendapatkan konsentrasi akhir 100 pikomol. Jadi yang akan kita gunakan untuk PCR biasanya 5-10 pikomol. Jadi kalau boleh saya ulang, yang ada di dalam tub ini dia adalah 27,2 nanomol. Nanti kita tambahkan 271,5 mikroliter H2O, itu konsentrasinya akan menjadi 100 pikomol. Nah, berarti nanti di dalam tub ini akan ada volume 271,5 mikroliter dengan konsentrasi 10 pikomol. Nah, konsentrasi yang diperlukan ketika kita PCR itu padahal 5-10 pikomol. Sedangkan stok kita itu 100 pikomol per mikroliter. Sehingga kita perlu mengencerkan lagi.
Nah, ini ada beberapa kegiatan atau beberapa praktikum yang akan kita laksanakan dalam pengenceran primer ini. Teman-teman silahkan nanti yang pertama membuat stok primer dengan konsentrasi 10 pikomol per mikroliter. Konsentrasi awal 30,1 nanomol. Yang kedua, teman-teman diminta untuk membuat primer dengan konsentrasi 8 pikomol per mikroliter dengan konsentrasi awal 26,5 nanomol. Yang ketiga, konsentrasi primernya yang diminta adalah 5 pikomol per mikroliter dengan konsentrasi awal 29,7 nanomol. Yang keempat, teman-teman diminta untuk membuat primer dengan konsentrasi 6 pikomol per mikroliter dengan konsentrasi awal 28,4 nanomol. Kalau teman-teman masih bingung untuk yang terakhir ini, itu wajar sekali. Nanti akan kita follow up lagi ketika pertemuan langsung ketika praktikum. Baik, ini yang bisa saya sampaikan dalam asistensi praktikum saat ini. Jadi acaranya ada 6 dan nanti silahkan diikuti semua. Insya Allah 6 acara ini akan menjadi dasar yang baik untuk teman-teman sebelum melangkah pada mata kuliah yang lebih tinggi lagi atau yang harus dihadapi pada semester berikutnya. Baik, jika ada pertanyaan nanti bisa langsung japri saya atau bisa disampaikan di forum e-learning. Untuk menutup pertemuan pada kesempatan kali ini, mari kita tutup dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, saya persilahkan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.